Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Untuk menentukan kualitas dari sebuah produk, maka produk tersebut harus diuji cobakan terlebih dahulu. Tergantung kualitas apa yang kita ingin ketahui atau validasi. Mungkin kita ingin mengetahui seberapa amannya barang tersebut, atau batas kekuatannya, dan atau umur efektifnya pemakaian barang tersebut. Dari serangkaian uji coba atau pencobaan itu, kita dapat menentukan batas minimum dan maksimum sesuai dengan kualitas apa yang kita inginkan. Kalau obat misalnya harus diinfokan dosis yang diminum sesuai dengan bobot berat badan, usia, dan seberapa parahnya penyakit yang diderita pasien. Sehingga kata Paulus di 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pernah suatu hari saya melihat ayunan di sebuah taman bermain. Di atas ayunan tersebut terdapat tulisan hanya untuk anak kecil di bawah usia 11 tahun. Namun kemudian ada seorang ibu yang gemuk badannya sambil menggendong seorang bayi, mencoba duduk dan memainkan ayunan tersebut. Tak lama kemudian seperti yang sudah kita bisa duga, tali yang menggantung kursi tersebut putus. Lalu ibu tersebut protes keras karena menurut dia usia bayi yang digendongnya sudah sesuai dengan batas usia pengguna ayunan, yaitu untuk anak kecil di bawah usia 11 tahun. Si ibu lupa bahwa usia dia yang menggendong bayinya melebihi batas usia dan bobot maksimal kekuatan tali yang menggantung. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa Allah itu setia. Artinya Tuhan itu dapat dipercaya, tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita atau melampaui tingkat pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Bahkan Tuhan menjamin kalaupun pencobaan yang kita alami itu kelihatannya melampaui kekuatan kita, Tuhan tidak akan tinggal diam dan tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti mempunyai banyak cara supaya kita tetap bisa menanggungnya. Jadi sebagai orang Kristen, kita tidak perlu takut akan pencobaan. Seolah-olah pencobaan itu melampaui kekuatan kita dan tidak ada jalan keluarnya. Percayalah, kita tidak akan pernah lebih besar dari pencobaan. Dan setiap pencobaan pun tidak akan pernah lebih besar dari kita. Artinya, kita akan dicobai sesuai dengan batas maksimum tingkat kedewasaan rohani kita, dengan tujuan kita bisa naik tingkat ke yang lebih tinggi lagi. Haleluya. Pencobaan itu menyediakan pilihan untuk kita. Bisa sebagai batu sandungan yang menjatuhkan kita. Tentunya hal ini sesuai dengan tujuan setan untuk menghancurkan kita. Atau sebagai batu loncatan kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang benar. Dan Tuhan memakai hal tersebut untuk mengembangkan karakter Kristus dalam hidup kita. Setan tidak perlu mencobai orang-orang yang sudah melakukan keinginan jahatnya, karena mereka memang sudah menjadi miliknya setan. Pencobaan adalah tanda bahwa setan membenci kita. Jangan heran atau terkejut atau bahkan kecil hati karenanya. Mari kita bersikap realistis akan pencobaan yang tidak dapat kita hindari sepenuhnya. Kalau kita dicobai, itu tidak berarti kita telah berdosa. Ingat, Yesus juga dicobai, tetapi Ia tidak pernah berbuat dosa. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Adalah normal misalnya apabila ada pria Kristen memperhatikan seorang wanita yang menarik. Hal itu menunjukkan hormon yang diberikan Tuhan kepada pria tersebut sedang bekerja. Artinya pria tersebut memiliki daya tarik fisik dan itu normal. Tetapi akan menjadi berdosa apabila pria tersebut terus-menerus memperhatikan bagian tubuh atau keseksian wanita itu, dan timbul hawa nafsu seks atau matanya ke ranjang.
Jadi akhirnya kenalilah situasi atau titik lemah kita yang sering kali dipakai setan untuk mencobai kita. Dan sebisa mungkin hindari situasi atau pergaulan yang justru akan menjerumuskan kita masuk ke dalam dosa. Jangan dengan sembrono menempatkan diri kita dalam situasi yang penuh godaan. Ingatlah bahwa lebih mudah menjauhi pencobaan daripada keluar dari pencobaan. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.